kita diberitahu ya, terlepas di mau datangnya kapankah ya saudara ya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Dari peristiwa-peristiwa ini saudara, ada yang menarik yang sedikit saya mau ulas saudara. Puji Tuhan. Saya mau lihat dulu waktu sekalian melihat cincin bacaan. Ya. Saudara, ada yang menarik dari peristiwa-peristiwa ini, yang mana berkaitan dengan Tuhan Yesus. Saat dia naik, ya saudara, semoga ini menjadi berkat. Saat dia naik ke surga, itu Tuhan Yesus berkata dalam kisah para rasul 1 ayat 11, dia berkata apa saudara? Ya, kita buka, maksud saya bukan Tuhan Yesus yang berkata, malaikat yang berkata. Kisah 1 ayat 11. Kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, ya, malaikat sebelumnya, Yesus sudah naik, malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, ya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, kalau saudara memperhatikan di situ, pada saat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, itu pasti banyak orang lain, maksudnya dari orang daerah-daerah yang lain ya saudara ya. Saudara di sini pernah ke Israel? Puji Tuhan. Belum pernah ke Israel? Jangan malu-malu saudara kalau udah pernah. Tapi biar ini nanti biar gak kasihan deh loh kalau Om Yuda. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah ke Israel, Danau Galilea itu disebut bukan cuma Danau Galilea saudara ya. Kenapa Tuhan Yesus cuma menyebutnya Danau Galilea, malaikat menyebutnya orang Galilea saudara? Ini kan pertanyaan, sedangkan di situ bukan cuma orang Galilea. Di Danau Galilea itu ada 4 penyebutan akan danau tersebut. Yang pertama, Antoni pasti tahu ya, yang gereja sekarang Tiberias, itu penyebutan untuk Danau Galilea, saudara. Dan juga Genesaret, ya, itu untuk penyebutan danau tersebut juga. Kineret, dan itu tadi Tiberias dan Galilea. Jadi ada 4 sebenarnya penyebutan untuk danau tersebut. Tapi kenapa yang dibilang adalah orang Galilea, saudara? Ini ada pertanyaan, ada tanda tanya di sini, saudara. Kenapa disebut Galilea? Galilea saudara mempunyai arti adalah revolution of the will, ya, orang-orang yang pasti bertemu dengan Tuhan Yesus. Revolution of the will itu bagus filmnya, ada tentang seorang penyunan ya, seorang ini membentuk bejana sampai bejana itu indah. Jadi di sini mengartikan bahwa kenapa dia sebut orang-orang Galilea, seperti kita saudara, orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan, tidak pernah berhenti untuk berevolution, menjaga kekudusan dan lain sebagainya, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif saudara ya. Itu artinya dari Galilea. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan mengenai ini saudara. Puji Tuhan. Sampai jam berapa ya kira-kira ya? 9 12. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang pertama saudara adalah orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Itu arti dari Galilea yang pertama. Ya. Kalau saudara pernah sini, siapa yang jadi pilot? Saya doang sendiri. Ya, ada buku yang berjudul 9 pilot mencari Tuhan. Sampai sekarang nggak ketemu-temu. Saya ketemu orang yang ada di Lion Group juga, salah satunya, ya saudara ya. Itu bagus, itu baik, saudara. Ya, seperti saudara sangat menyukai firman Tuhan. Jadi senantiasa berevolusi terus, saudara. Tidak pernah berhenti mencari Tuhan, bertumbuh. Yang dulu tahu atau cuma mengerti bahwa dibaptis itu cuma dipercik, ya. Saudara sekarang mengerti bahwa baptis itu di Islam,
Haleluya. Nggak ada yang menyemangatin nih. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, pembicara juga perlu disemangatin saudara, apalagi junior kayak begini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, dulu dipercik, sekarang sudah mengerti dan mau melakukannya di sela, saudara. Tidak seperti dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita ya, susah banget kayaknya. Baptis, percik, ya kan? Belum mandi, baru cuci muka, bilang udah mandi, kan ngebohong itu, saudara. Ya, haleluya. Terus belajar tentang firman Tuhan. Ya, di sini puji Tuhan kita gereja yang berevolusi ya. Amin. Satu kebanggaan saya beribadah di sini. Kenapa saya tidak mau hengkang dan tidak akan, amin, hengkang di sini karena apa? Firman-Nya itu luar biasa. Kita senantiasa berevolusi. Ya, kita sudah tidak memakai nama Allah lagi ya, saudara ya. Sudah tidak memakai nama Allah. Itu berevolusi loh, saudara. Susah untuk mengatakan mereka untuk menyembah Bapak Yahweh. Susah sekali loh. Sampai sekarang aja ada masih banyak saudara saya yang susah sekali untuk hal seperti itu. Ini kan hal yang baik, saudara ya. Ini kan hal yang baik dulu ya, maaf kata saudara. Dulu hal-hal yang tidak baik aja senantiasa kita suka ulang-ulangin kok. Bener gak sih? Apalagi hal yang baik tentang pengetahuan tentang firman Tuhan, ya. Kenapa enggak? Ya tentu kita selidikin dulu, ya kan, saudara ya. Bener gak? Saudara setuju nggak? Tuhan kita tuh Tuhannya orang Israel dulu. Setuju ya? Ya. Tuhan kita tuh Tuhan Yahudi, saudara. Tuhan kita tuh orang Yahudi, ya. Tuhannya Bapak Yahweh, Tuhannya orang Ibrani yaitu Bapak Yahweh yang menjadi manusia, yang menjadi Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan Yesus ya. Bapak Yahweh dalam Yesus, saudara. Jadi arti dari Galilea adalah orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, senantiasa berevolusi untuk hal-hal yang baik dan tidak resisten, saudara, tentang firman Tuhan ya. Tidak anti ya. Kalau dalam orang Islam di sini ya, kalau saudara mengetahui orang Islam bahwa mereka seorang ustadz kalau beribadah atau memimpin ibadah ya, dia tuh seorang ustadz itu wajib mengerti atau membawakan pakai bahasa Arab, saudara. Bener nggak? Ya. Kenapa orang Kristen anti sekali dengan bahasa Ibrani? Ya, kalau di sana aja Arab itu mandatory. Ya, kalau dalam penerbangan itu no go item, saudara. No itu no go. Ya kan, nggak boleh berangkat, nggak boleh terbang pesawatnya, saudara. Mandatory, harus bahasa Arab. Tapi orang-orang kita anti sekali ya sama bahasa Ibrani gitu. Sampai nama Tuhan aja yang sebenar-benarnya adalah ditolak, ya, saudara ya. Jadi yang pertama adalah orang Galilea adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan, saudara. Yang kedua adalah tidak pernah berhenti hidup kudus, ya. Saudara, ada yang mau berhenti hidup kudus di sini? Haleluya. Tidak pernah berhenti hidup untuk hidup kudus, saudara. Yang dulunya merokok dihilangkan, hal yang kelihatannya tidak baik, ya saudara ya, yang kira-kira tidak baik ditinggalkan. Dulu masuk gereja mungkin pakai celana jeans yang robek-robek, saudara, sekarang namanya tempat yang bagus, yang baik, langsung yang rapi, ya, saudara ya. Itu kan tidak pernah berhenti untuk hidup kudus, mengejar hal-hal yang baik, ya saudara ya. Kemarin saya liburan, puji Tuhan, ada berkat, ada waktu, ada kesehatan, saya ke Thailand. Pada saat itu Thailand masih berkabung, saudara. Dia 1 tahun berkabung. Peristiwa yang luar biasa yang tercatat, saudara, yang paling luar biasa, yang sangat emosional ya, cuma di Thailand, saudara. Dalam 1 bulan lebih mereka pakai bajunya hitam semua. Saudara bayangin pakai baju hitam semua di sana. Itu saking mereka respeknya sama rajanya yang meninggal, Raja Bhumibol, King Bhumibol. Ya, saya masuk Grand Palace sana, saya pakai yang namanya turis, ya kan saudara, jalan-jalan sana, saya pakai celana jeans. Celana jeansnya ada robeknya dikit-dikit.
Ya kan, saya juga tahu, saya nggak gitu-gitu amat. Udah ngeroh lah, orang Kristen ngeroh katanya. Udah rohani, jadi robetingnya dikit-dikit. Nggak boleh masuk, saudara. Nggak boleh masuk. Akhirnya semua nggak mau. Ternyata mereka udah siap juga di situ. Saya mesti beli celana di situ. Harganya lupa berapa tuh? 60 bat apa 100 bat, saudara. Jadi mereka saking respeknya sama, padahal udah meninggal anyway ya. Ya, saya nggak boleh masuk. Saya mesti ganti celana, mesti beli celana di situ, saudara. Ini saking respeknya. Kita, saudara, sebagai orang Kristen yang sudah ngeroh, yang sudah bertobat, jemaat DGM, saya harap kita menghormatilah ya pada saat ibadah. Ya saudara, amin. Penampilan juga disesuaikan, saudara. Kasihlah Tuhanmu, Yahweh Tuhanmu, itu dalam Matius 22 ayat 37. Dan sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, ya saudara ya. Sama diri sendiri aja nggak dikasih, boro-boro, saudara. Maaf kata boro-boro ngasih Tuhan. Bohong, saudara ya. Alkitab juga jangan robek-robek, saudara. Karena kalau saudara mengasihi diri kita sendiri, mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi diri kita sendiri. Penampilan juga dijaga, saudara. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, makna arti dari Galilea, ya, tidak pernah berhenti berdoa, ya. Jangan saudara tidak pernah berhenti berdosa. Waduh, salah itu, saudara. Berdoa, S-nya diambil, ya, saudara ya. Tidak pernah berhenti berdoa. Kemarin kita doa semalam suntuk. Berapa yang hadir? Puji Tuhan, ya. Kita ada rumah doa yang baru di Puyu. Kita berdoa semalam ceria, bukan semalam suntuk ya, semalam ceria, ya saudara. Karena doa adalah nafas dari orang Kristen, ya. Jangan pernah berhenti berdoa. Doa adalah salah satu fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberi atau meminta. Halo? Meminta, ya saudara ya. Kalau menyembah itu memberi. To worship, kita memberi. Satu-satunya fasilitas yang Tuhan berikan yaitu meminta adalah doa. Itu kita maksimalkan fasilitas tersebut, saudara. Ya, saya lagi masa sulit kemarin, haleluya. Dan mengenai anak saya sedikit bersaksi, si Nathan, bahwa dia memasuki fase yang masa sulit, masa kritis kalau di sekolah terbang, ya. Dia dapat instruktur yang lumayan killer gitu. Tapi ya lebih killer dibanding pendidikan saya. Saya semi militer waktu di Curug, ya. Dia udah mama, aduh mama. Pernah sebelumnya acara doa pekerja juga di sini. Sementara saya bersaksi, istri saya ngibrit keluar. Ternyata anak saya telepon, mama ini gimana sih kok sekolahnya kayak begini, nggak sesuai diharapkan padahal bayar. Haleluya. Tapi puji Tuhan ya, disitulah kita keluarga ya saling menopang. Saya berdoa sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nathan, dulu papa aja bisa. Itu dulu Curug itu militer juga, Nathan. Digebuk-gebukin juga kalau udah di atas jam 10 malam, habis apel malam itu semua kita pakai baju olahraga, saudara. Ini pakai baju olahraga, siap kalau ada kesalahan udah pakai baju olahraga, siap diapain, olahraga sampai pagi, ya. Kenapa saya atau kita kadang kita harus dipaksa ya berdoa ya. Saya berdoa karena apa? Karena saya mengasihi anak saya, ya. Karena saya memakai fasilitas itu dengan maksimal untuk meminta pada Tuhan, ya. Puji Tuhan, saya berdoa dengan istri saya, akhirnya dia dikuatkan, saudara. Akhirnya dia dikuatkan. Akhirnya ya memang dia belum sampai terbang solo atau terbang sendiri, tapi paling tidak dia udah ada semangat untuk sekolah lagi, saudara. Daripada kabur di sini, tidak mau terbang lagi kan, yang udah kita rancangkan untuk masa depan dia. Itu, saudara. Dan doa itu adalah mempertahankan teritorial, saudara. Ya, salah satu arti yang ketiga tentang Galilea juga adalah tidak pernah berhenti berdoa. Karena doa adalah mempertahankan teritorial, saudara.
Mungkin saudara dengar khotbah Pak Yuda waktu itu tentang rahasia di Getsemani, ya. Kalau Yesus kalah di Getsemani, besoknya dia pasti kalah di Via Dolorosa, saudara. Karena apa? Di Getsemani Tuhan memperlihatkan bahwa cawan murka Tuhan, saudara. Cawan murka Tuhan ini yang akan bakalan kamu alami besok, berani atau enggak? Gitu, saudara. Kira-kira begitu, saudara, ilustrasinya. Tapi Yesus bisa mempertahankannya di Getsemani, walaupun dia sempat kembali ke murid-muridnya yang disuruh berjaga-jaga dan dia marah-marah. Akhirnya dia balik lagi, dia berdoa, dia bisa mempertahankan. Jadi salah satu arti dari doa adalah mempertahankan teritorial. Kalau saya kurang berdoa kepada Tuhan untuk anak saya dan istri saya, mungkin juga Emily berdoa kepada untuk Nathan, mungkin Nathan sudah tidak sekolah lagi di sana, saudara, ya, karena lewatin dengan segala macam keadaan yang ada di sana, saudara. Jadi dengan berdoa saya juga mempertahankan teritorial saya, mempertahankan supaya anak saya di sana. Yesus juga mempertahankan teritorialnya, mempertahankan supaya dia kuat bisa melewati di kayu salib, saudara. Yang terakhir, saudara, yang terakhir arti dari Galilea, ya, tidak pernah berhenti berpengharapan. Tidak pernah berhenti berpengharapan, saudara. Ini arti yang keempat. Bagian